Sayangku baru masa sabigi di hurung bari-bari. Masa sabigi di hurung bari-bari. Manggale pak manggale po, patah kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya canculupan. Bengkok dimakan api, apinya canculupan. Nang mana batis kutong dikit bidawang. Nang mana batis kutong dikit bidawang.
Assalamualaikum Bapak Ibu, selamat pagi. Suara saya Waalaikumsalam terdengar? tuh terdengar. Aman Bu Santi Ya, aman. siap, siap. Acara akan segera dimulai ya Bapak Ibu, ditunggu sebentar lagi. Bu sebentar ya Bu. Ini kan nama peneliti, ini ketua, ini home base nama institusi. Ya, narasumber kita sudah hadir ya Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Andri Pranolo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Terima kasih Bu Santi. Siapa? Ini udah bisa dimulai Pak Dekan? Pak Andri, apa kabar? Kabar baik, Pak Dekan. Hmm, Sehat. udah sehat-sehat Pak ya. Ya, alhamdulillah Bapak. Oke, makasih. Dan dari LPPM udah datang Pak, Bu Santi. Sudah Pak Susanto tadi sudah ada. Udah hadir ya. Coba Pagi kita, Prof. Sutanto. oh ada ya. Oke. Ya, ya silakan kalau memang udah hadir semua dimulai. Baik, kita mulai ya Bapak Ibu, mohon izin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati narasumber pada kegiatan seminar hari ini, Bapak Andri Pranolo, Eskom MCS PSD. Yang terhormat Ketua LPPM Universitas Pamulang, Bapak Dr. Susanto SHMM MHMAP. Yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA, Bapak Dr. Yan Mitayaksana Eskom Mkom. Yang kami hormati Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Program Studi Teknik Informatika, yaitu Bapak Dr. Engineering Ahmad Musyapa Eskom Mkom, Bapak Joko Rianto Eskom Mkom, serta Ibu Lisda Fitriana Masito SPD MPD. Yang kami hormati Ketua dan Sekretaris Program Studi Sistem Informasi, Bapak Heri Hairudin Eskom Mkom, dan Ibu Leni Susanti Eskom Mkom. Yang kami hormati Ketua Program Studi Matematika, Bapak Enggar Prasetyawan SPD MPD. Yang terhormat seluruh dosen di lingkungan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA Universitas Pamulang. Di sini saya Santi Rahayu selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seminar diseminasi penelitian dan PKM Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Unpam, ketiga pembacaan doa, keempat sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA, kelima sambutan Ketua LPPM sekaligus pembukaan acara secara resmi, keenam, pemaparan materi. Ketujuh, sesi tanya jawab. Kedelapan, dokumentasi. Kesembilan, penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk memulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan diberikan kemudahan. Untuk acara selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan Mars Universitas Pamulang.
Kepada seluruh hadirin, kami mohon mengikuti dengan hikmat. Ini belum bisa bantuin sih. Kita mau buka lain. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian, dipersilakan untuk kembali mengikuti rangkaian acara selanjutnya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Iwan Giri Waluyo Eskom Mkom. Kepada Bapak Iwan kami persilahkan. Baik, suara saya terdengar ya Bapak Ibu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Dekan dan Bapak Ibu, juga Bapak narasumber untuk doa saya pandu untuk Bapak Ibu yang beragama non-Muslim bisa berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas kesempatan berharga ini. Hari ini kami, para dosen dan pendidik dan peneliti, dapat berkumpul bersama dalam acara seminar diseminasi hasil penelitian dan pengabdian. Lancarkanlah acara ini dari awal hingga akhir, serta jauhkanlah kami dari segala kendala. Ya Allah, ya Alim, berkahilah forum ilmiah ini. Tajamkanlah mata pena dan pemikiran kami untuk melahirkan inovasi baru. Berikanlah kemudahan bagi narasumber dalam memaparkan hasil kajiannya, serta karuniakanlah pemahaman yang mendalam bagi kami yang menyimak. Jauhkanlah kami dari sifat sombong atas ilmu, dan hiasilah hati kami dengan keikhlasan dalam mendidik. Ya Allah yang Maha Kuat, jadikanlah momentum diseminasi ini sebagai pemacu semangat kami untuk terus mengabdi dan menjalankan Tridharma perguruan tinggi dengan optimal. Mudahkanlah kami dalam mentransformasikan hasil penelitian ini menjadi ilmu yang aplikatif, yang mampu mencerahkan kehidupan bangsa dan menjadi solusi nyata bagi permasalahan di masyarakat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbikal izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Itulah doa yang telah dipanjatkan Bapak Ibu. Semoga dapat dikabulkan. Amin. Baik hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA. Kepada Bapak Dr. Ian Mita Yaksana Eskom Mkom, kami persilahkan. Terima kasih pembawa acara. Waktunya yang terhormat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Pamulang, Bapak Associate Profesor Dr. Susanto. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Yang kami hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika, Ketua Program Studi Sistem Informasi, Ketua Program Studi Matematika yang pada pagi hari ini sudah hadir. Yang kami hormati struktural di bawah Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA, Bapak Ibu dosen, serta yang pastinya hari ini berkenan hadir untuk memberikan materi kepada kita, Bapak Andri Pranolo, Eskom MSc PhD dari Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Semoga di lain waktu bisa hadir dalam ini kegiatan yang offline Pak, tidak online, sehingga kita bisa lebih dekat dan bisa teman-teman bisa mendapatkan banyak insight, banyak masukan dari Bapak. Kebetulan teman-teman kita yang sedang S3 di Ahmad Dahlan, Universitas Ahmad Dahlan, UAD di Jogja, ada kurang lebih 15 orang. Ini juga mahasiswa Bapak nih di sini. Termasuk MC ya, Bu Santi ya.
mohon bimbingannya sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan dengan tepat waktu, bukan cepat ya, tapi tepat waktu sesuai dengan rencana yang eh, direncanakan sebagai seorang mahasiswa S3. Pertama-tama pastinya kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia beliau lah kita bisa hadir dan dalam kegiatan seminar dan diseminasi Fakultas Ilmu Komputer dan Fakultas MIPA Universitas Pamulang untuk tahun akademik 2025-2026 genap ini dengan tema pemanfaatan generatif AI dalam akselerasi riset penulisan ilmiah. Jadi sesuai dengan yang kita pahami bahwa perkembangan generatif AI ini sudah masuk ke segala lini, termasuk dengan bidang akademik khususnya di universitas, di mana kita ketahui bahwa dengan perkembangan AI ini kita lebih dimudahkan dalam menulis, membuat penelitian juga pengabdian kepada masyarakat, sehingga mungkin ada masukan, ada gambaran dari narasumber kita pada pagi hari ini dengan harapan utamanya adalah peningkatan kualitas dari tulisan-tulisan dosen kita. Secara kuantitas mungkin kita luar biasa ya di Unpam ini penelitian dan pengabdian menjadi sebuah kewajiban, itu sudah di-include dengan penggajian setiap bulan sehingga ketika teman-teman dosen tidak menyelesaikan proses yang sudah dijadwalkan oleh LPPM itu akan ada masalah dalam penggajian, ada pengurangan dan seterusnya. Nah, harapannya tidak lagi berupa tidak lagi karena punishment Bapak Ibu dosen melakukan penulisan penelitian dan pengabdian, tetapi karena memang integritas kita sebagai dosen. Jadi academic integrity istilahnya. Integritas kita sebagai dosen bahwa dosen ya harus berdampak, bermanfaat. Dan salah satu cara untuk berdampak dan bermanfaat selain dalam mengajar, gitu, selain mengajar mahasiswa untuk menjadi lebih cerdas, pintar, dan bisa merubah kehidupan mereka, ya dengan menulis penelitian dan pengabdian yang dekat dengan kebutuhan dari masyarakat dan industri. Nah, oleh sebab itu maka Universitas Pamulang berharap seluruh dosennya menulis penelitian dan pengabdian bukan lagi karena jika tidak menulis maka gajinya akan dipotong, tetapi karena memang integritasnya sebagai dosen dan pengaruhnya sebagai dosen untuk berdampak kepada masyarakat sekitarnya. Untuk itu harapan-harapan besarnya pasti kalau tulisan Bapak Ibu ini berdampak, kemudian dipublikasikan di jurnal-jurnal ilmiah yang yang bereputasi, pastinya kualitas Universitas Pamulang secara otomatis akan meningkat dengan kegiatan yang Bapak Ibu lakukan secara sendiri, pribadi, maupun dengan kelompok dosen yang ada di Universitas Pamulang. Bahkan kalau bisa dilibatkan mahasiswa, sehingga mahasiswa kita, kalau katanya Abraham Lincoln itu, kalau ajari aku maka aku akan tahu, gitu. Terus libatkan aku maka aku akan mengerti, gitu. Jadi proses-proses pelibatan mahasiswa inilah untuk membuat mereka akan paham terhadap apa yang Bapak Ibu secara sebagai dosen ajarkan kepada mereka, kemudian Bapak Ibu libatkan mereka untuk bisa memahami apa yang Bapak Ibu ajarkan. Harapan lain mungkin pasti selain kualitas secara tridharma tadi, pasti harapan besarnya pasti secara praktis, itu wawasan baru, strategi praktis, serta inspirasi yang dihasilkan karya ilmiah yang berkualitas dan bereputasi, itu yang diharapkan oleh kita semua untuk seluruh dosen. Sehingga apresiasi sebesar-besarnya dan ucapan terima kasih saya sampaikan kepada panitia
yang telah mendukung kegiatan ini, serta penghargaan saya setinggi-tingginya kepada pembicara kita pada pagi hari ini, Bapak Andri Pranolo yang PhD yang berkenan untuk membagikan ilmunya kepada kita semua. Demikian mungkin akhir kata saya berharap acara ini berjalan dengan lancar, memberikan manfaat bagi kita semua, seluruh peserta, dan menjadi langkah nyata untuk menciptakan budaya riset serta publikasi ilmiah di lingkungan Universitas Pamulang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang sudah terlibat dan selamat menyampaikan diseminasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang sudah dilakukan oleh seluruh dosen. Kata akhir saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dekan atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan dan pembukaan acara secara resmi oleh Ketua LPPM Universitas Pamulang. Kepada Bapak Dr. Susanto SHMM MH MAP kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Santi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dan mengikuti kegiatan seminar diseminasi Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA Universitas Pamulang pada pagi hari ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat tentunya. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA Universitas Pamulang, Bapak Dr. Yanmita Jaksana, Eskom Mkom. Tentunya narasumber seminar diseminasi Bapak Andri Pranolo PhD dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Selamat datang kembali Pak Andri. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA Bapak. Dan para ketua program studi, wakil ketua, sekretaris dari Prodi TI, SI, dan Matematika, para dosen, peneliti, mahasiswa, dan yang tidak ketinggalan juga seluruh panitia, serta seluruh peserta seminar yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Fakultas Ilmu Komputer dan Matematika atas terselenggaranya seminar dan diseminasi ini. Kegiatan ini tentunya merupakan bagian yang sangat penting dari implementasi Tridharma perguruan tinggi, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tema yang diangkat dalam seminar ini kali ini yaitu pemanfaatan generatif AI dalam akselerasi riset dan penulisan karya ilmiah. Menurut kami adalah tema yang sangat relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Kehadiran teknologi AI, khususnya generatif AI, telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan tinggi, penelitian, dan publikasi ilmiah. Tentunya di era transformasi digital saat ini, para akademisi, kita semua dituntut untuk mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Generatif AI dapat menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat dalam proses pencarian referensi, analisis data, penyusunan naskah ilmiah, hingga pengembangan ide penelitian. Namun demikian, pemanfaatan teknologi tentunya harus dilakukan secara bijaksana, bertanggung jawab, dan menjunjung etika akademik serta integritas ilmiah. Pesan Pak Rektor juga sama, kami juga diberikan amanah untuk membantu menyusun terkait dengan pedoman etika menggunakan AI. Sebagai lembaga yang memiliki pengembangan penelitian dan PKM, kami dari LPPM sangat mendukung kegiatan ilmiah yang berlangsung hari ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan kualitas, produktivitas publikasi, kemudian kompetensi dosen dan mahasiswa. Kami tentunya berharap juga tidak hanya menjadi sarana bagi pengetahuan, tetapi juga menjadi wadah untuk membangun budaya riset yang semakin inovatif di lingkungan Unpam.
Saya juga berharap kepada seluruh peserta agar dapat memanfaatkan kesempatan ini, memperoleh wawasan baru, berdiskusi secara aktif, dan mengembangkan kolaborasi riset maupun PKM, dan tentunya dapat menimba ilmu dari narasumber yang dihadirkan hari ini. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, narasumber, dan peserta yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, seminar diseminasi Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA Universitas Pamulang dengan tema Pemanfaat Generatif AI dalam Akselerasi Riset dan Penulisan Karya Ilmiah secara resmi saya nyatakan dibuka. Semoga kegiatan ini berjalan lancar dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Susanto untuk sambutan dan pembukaan acara secara resmi. Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita dokumentasi terlebih dahulu, foto bersama. Jadi Bapak Ibu mohon untuk open cam. Mohon dikondisikan Bu Muna, kameramen. Bapak Ibu silakan open cam, kasih senyuman terbaiknya. Bu Muna sudah siap? Oke, baik, Bapak Ibu, kita foto bersama dahulu. Oke, ini ada 5 slide. Saya dimulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Ya, masih senyum Bapak Ibu, Lanjut slide ditahan. kedua. Lanjut slide ketiga. Slide ketiga ini lanjut slide keempat. Oke, baik Bu Santi sudah selesai. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Muna. Terima kasih Bapak Ibu untuk dokumentasi foto bersamanya. Nah, kita ke acara selanjutnya, yaitu acara inti pemaparan materi dengan temanya itu pemanfaatan generatif AI dalam akselerasi riset dan penulisan karya ilmiah. Dengan narasumber kita yaitu Bapak Andri Pranolo, Eskom MCS PSD. Nah, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak Andri. Waalaikumsalam Bu Hmm. Santi, Pak Baik. Susanto, ini ketemu lagi Iya, Pak. di sini. Pak Yan, saya pernah ke Pamulang, Pak Yan. Nah, Iya, ini jurnal itu ya. Pernah ya, jurnal Prof ya. ya? Nggih, wah, luar biasa ini. Iya, Wah, Prof. terima Andri, kasih. ketemu lagi kita Prof. Andri. Nggih. Baik, Pak Andri izin, ini kita mau rekap kurikulum kita Bapak Andri. Bapak Ibu, berikut ini adalah CV dari narasumber kita, Pak Andri Pranolo. Nah, jadi eh, beliau ini, Bapak Andri Pranolo Eskom MCS PSD, merupakan asosiat profesor di program studi informatika Universitas Ahmad Dahlan yang memiliki kepakarannya di bidang artificial intelligence, machine learning, deep learning, soft computing, dan time series analysis. Nah, beliau ini menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Hohai University, China, pada bidang computer science and technology. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, beliau aktif melakukan penelitian dan publikasi internasional bereputasi, termasuk di jurnal uh, IEEE Access, terus International Journal of Data Science and Analytics, Springer,
serta berbagai jurnal terindeks Scopus lainnya. Nah, selain itu, beliau juga terlibat dalam berbagai proyek penelitian nasional maupun internasional yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, internet of things, computer vision, serta analisis data berbasis deep learning. Nah, saat ini beliau juga aktif sebagai peneliti, pembicara pada berbagai konferensi internasional, serta anggota organisasi profesi internasional seperti IEEE dan IEEE Computer Society ya Bapak Ibu. Baik, demikian CV dari narasumber kita Bapak Ibu. Untuk selanjutnya kami persilahkan ke Pak Andri Pranolo untuk penyampaian materi. Setelah itu nanti kita ada sesi tanya jawab. Baik, langsung saja silahkan Pak Andri. Baik, terima kasih Bu Santi yang kami hormati di sini, eh, terutama Pak Dekan, Dr. Yan Mita Caksana yang tadi sudah mengantarkan kegiatan ini, juga Pak Dr. Susanto selaku Kepala LPPM Universitas Pamulang. Terima kasih. Ini sekali lagi saya mungkin kesempatan kedua. Nah, beberapa Bapak Ibu di sini ini wajah-wajahnya Open Camp ini saya tidak asing gitu ya. Sudah ketemu, apalagi Bu Santi dan Bu Muna ya. Sudah 2 kali mungkin ketemu ya Bu kita ya. Lebih dari 2 kali. Iya, Prof. Kebetulan juga Bu Santi ini saya membantu beliau di Prodi S3 Diva sebagai co-supervisor gitu ya, sehingga sering komunikasi ini dengan Bu Santi. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, izin saya memberikan share screen. Jadi ini sengaja saya buat slide ini juga diantaranya menggunakan bantuan AI gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu akrab, "Wah, ini kayaknya pakai AI ya memang gitu ya, karena judulnya juga akselerasi AI dalam AI. Jadi beberapa bagian eh, ya disclaimer dulu ya di awal. Jadi saya menggunakan untuk meringkaskan materi dan lain sebagainya itu menggunakan AI. Jadi sudah masanya, namun juga melakukan verifikasi terhadap apa yang disampaikan di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya belum lama ini kembali ke kampus, jadi 2024 itu saya menyelesaikan studi S3 saya gitu ya. Kalau tadi di CV saya, kemudian saya mulai beraktivitas ya kembali di 2024 akhir, kemudian 2025 ini em, sudah mulai aktif dalam penelitian, pengajaran dan sebagainya. Sudah mulai banyak bikin proposal Bapak Ibu ya. Jadi kaitan dengan akselerasi riset ya. Jadi pengalaman saya di riset ini saya mencoba melakukan akselerasi gitu ya. Jadi buat proposal itu sekarang menjadi hobi gitu ya. Hobi buat proposal. Jadi setiap ada peluang apapun itu gitu ya, saya selalu menyempatkan diri membuat proposal. Yang terakhir ini yang saya buat adalah titik kumpul ya. Mungkin di Pamulang ada yang buat juga. Bestari Saintek ya, sekarang baru evaluasi EOI. Nah, setelah lulus ya, ketika saya studi itu AI itu ya memang sudah mulai ada dan beberapa teman di sana sudah mulai memanfaatkan AI dalam disertasinya gitu ya untuk mencari ide dan sebagainya. Cuman pada waktu saya menulis disertasi itu saya belum percaya gitu ya terhadap AI itu. Jadi walaupun saya orang kecerdasan buatan, computer science gitu ya, saya jadi tidak marem ketika membuat disertasi saya itu menggunakan apa di ada filtrasi AI generatif ya. Tapi kalau AI yang lain seperti translation dan lain sebagainya memang saya gunakan. AI untuk meringkas, misalkan ada scholarcy pada waktu itu karena baca paper banyak sekali, saya menggunakan scholarcy untuk melihat poin-poinnya, begitu ya. Juga kita gunakan, tetapi tidak generatif.
Jadi membuat membuat konten dan lain sebagainya itu tidak digunakan gitu ya. Karena memang berjalannya saya studi mulai di 2018-19 gitu ya. Dan generatif AI kayaknya mulai muncul, mulai agak ramai itu kan pasca pandemi ke sini gitu. 2022 sekian. Nah, jadi dengan adanya AI, nah saya mulai mempelajari setelah 2002 ke sini itu ya AI ternyata memang sangat membantu ya untuk mengakselerasi riset kita ya, kemudian juga membuat outline. Jadi untuk berpikir, untuk searching literatur secara manual ini menjadi lebih berkurang dengan adanya AI ini. Pun demikian dalam penulisan karya ilmiah juga demikian. Jadi kita bisa menggunakan AI untuk mencari gap analisis dan lain sebagainya. Baik, Bapak Ibu, tadi pengantar yang sangat panjang dari saya gitu ya. Nah, kemudian ini kira-kira yang saya sampaikan ya dari mulai basic apa itu generatif AI, peluangnya dalam riset, peluangnya dalam karya ilmiah, integritas dan beberapa panduan praktis secara simpel karena Bapak Ibu sudah pelaku juga nampaknya ya menggunakan AI gitu ya di dalam kegiatan akademik, namun saya yakin semuanya membatasi untuk hal-hal yang memang tidak melanggar integritas akademik itu sendiri. Walaupun peraturan secara apa istilahnya ya terstruktur dan lain sebagainya ini memang masih menjadi tantangan ya. Jadi karena perkembangan teknologi cukup pesat ya sehingga aturan-aturan yang ada sekarang itu belum bisa mengakomodasi perkembangan teknologi. Jadi perkembangan teknologinya itu lebih cepat daripada regulasi yang dibuat. Mungkin bikin regulasi setahun gitu ya, belum jadi itu. Kemudian kalau perkembangan teknologi beberapa bulan sudah berkembang sedemikian pesat. Nah, sebenarnya di pemerintah ya dalam hal ini Dikti-Ristek ini ya Kemdikbud Saintek ini sudah mulai sudah ada ya panduan ya untuk bagaimana penggunaan generatif AI pada pembelajaran di perguruan tinggi. Saya kira Bapak Ibu, Pak Dekan, Pak Kepala LPPM juga sudah membaca buku yang sebelah kiri ini dan presentasi saya hari ini juga diantaranya juga mengacu kepada panduan yang ada di sini gitu ya. Jadi karena memang pemanfaatan generatif AI ini ya baru saja mungkin tahun lalu ya jurnal-jurnal ilmiah secara serentak itu menambahkan satu policy gitu ya namanya generatif AI policy gitu di belum lama 2025 seingat saya itu mulai masif ya. Dan kemudian juga kalau teman-teman mendengar indeksasi Scopus sekarang untuk submission jurnal ilmiah ke Scopus itu diminta ditanyakan terkait dengan generatif AI policy. Nah, dalam hari ini saya juga akan menyampaikan salah satu contoh generatif AI policy yang dibuat oleh salah satu jurnal di Indonesia nanti sebagai gambaran secara umum ya. Tapi secara global itu nanti mirip ya dalam hal apa saja yang boleh dilakukan dan apa saja yang tidak boleh dilakukan, apa yang tidak perlu didisklosur, mana yang boleh didisklosur. Nah, ini yang sisi kanan ini adalah ada sebuah buku juga yang diterbitkan oleh Springer Nature ya terkait dengan using AI in academic writing and research gitu ya. Jadi ini cukup komprehensif namun kita harus meringkas secara membaca ya secara detail dan ini juga aturannya adalah mungkin mengikuti adalah aturan acuan-acuan kesepakatan istilahnya ya secara global yang mungkin. Nah, ini ada generative AI, prinsip dan ekosistem. Jadi GNAI itu apa? Yaitu teknologi ya, menggunakan ya algoritma kecerdasan buatan. Ya, ada deep learning ya, model-modelnya banyak untuk menghasilkan konten baru berupa teks, gambar, suara, video berdasarkan pola data latih yang sangat besar. Jadi intinya adalah Gen AI itu adalah sebenarnya aplikasi kecerdasan buatan. Nah, aplikasi kecerdasan ini kita sebenarnya sudah akrab ya. Ada Google Translate itu juga menggunakan itu juga salah satu kecerdasan buatan. Ya, jadi kita terbiasa menggunakan Translate Google untuk menerjemahkan. Jadi alat penerjemah. Nah, ada juga uh,
lain-lain untuk cek grammar gitu ya. Sebelum Gen AI itu rame kan sudah ada Grammarly ya sebagai awalan awal-awal ya yang kita mulai kenal gitu ya untuk melakukan proofread bahasa dan mengecek grammar bahasa Inggris gitu ya. Dan ada beberapa aplikasi yang lain ya, yang tadi saya sebutkan Scholarly untuk melakukan ringkas-meringkas dari sebuah konten tertentu gitu ya. Nah, sekarang mulai agak rame, mulai ada uh, Gemini AI, kemudian ChatGPT, gitu, DeepSeek, terus dan lain sebagainya ya, SCI, uh, aplikasi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, machine learning yaitu tadi belajar dari data latih berskala besar secara otomatis. Jadi akurasi jawaban, kemudian juga narasi dan sebagainya dari Gen AI ini juga tergantung seberapa besar ya, data gitu ya yang dia pakai untuk melatih gitu ya, untuk melatih. Kemudian LLM model bahasa pralatih pre-train seperti GPT dan Claude dan segala macamnya ya. Jadi banyak parameternya, kemudian ada probabilistic output, keluaran dihasilkan berdasarkan probabilitas bukan fakta absolut. Jadi ya berdasarkan probabilitas. Jadi kadang-kadang ada mengandung halusinasi. Beberapa peneliti di dunia ini tersandung problem gara-gara AI ini ya. Ada eh, di kampus-kampus tertentu di dunia kita mendengar ada yang mengundurkan diri gara-gara salah satu karya ilmiahnya itu ada reference halusinasi gitu ya di dalam sebuah artikelnya sehingga dia mengundurkan diri ya. Sehingga kalau tidak dijaga AI ini menjadi bumerang bagi kita. Jadilah bukan membantu, tapi nanti menjadi bumerang bagi kita semua sebagai peneliti ya berkaitan dengan integritas akademik. Kemudian, nah ini dari buku yang kedua ini tadi di Using AI in Academic Writing and Research yang diterbitkan Springer, dia mendefinisikan AI adalah subset AI ya di bagian dari himpunan AI ya yang mampu menghasilkan konten baru, teks, gambar, kode, suara gitu ya. Jadi suara Bu Santi di trainingan ke AI itu nanti AI bisa ngomong seperti Bu Santi ngomong gitu ya, kira-kira begitu. Nah, jadi seperti itu berdasarkan pola statistik dari data latih sama ya, translasinya bukan mengambil konten yang tersimpan, melainkan membangkitkan teks baru secara probabilistik. Jadi Gen AI ini, jadi kecenderungannya dia memberikan jawaban secara unik. Ya, kecenderungan menjadi sesuatu unik, tapi mereka memiliki pola tertentu. Sehingga aplikasi AI detektor ya itu juga bisa melakukan deteksi AI ya walaupun jawaban bisa bervariasi tetapi memiliki pola yang hampir mirip gitu ya dalam dia menuliskan atau memberikan jawabannya. Namun juga yang jadi masalah sekarang adalah AI detektor ini juga belum kadang-kadang secara efektif, efisien mendeteksi apa itu yang teks di generatif oleh AI tersebut ya. Jadi saya pernah mencoba yang free gitu ya. Di prodi kami pernah diskusi terkait dengan generatif AI yang dimanfaatkan oleh mahasiswa ini bagaimana gitu ya. Dan peraturan akademiknya juga belum disusun mungkin ya di level universitas. AI di kampus itu sebatas apa dimanfaatkan. Walaupun kita bisa menggunakan buku tersebut sebenarnya ya, bisa kita sosialisasikan kepada mahasiswa maupun dosen di kampus kita bagaimana menggunakan AI di dalam perguruan tinggi. Nah, ini perkembangan AI, jadi dulu mungkin di sejarahnya 56 mulai kelahiran AI di sebuah konferensi di Dartmouth, kemudian ada AI Winter Crisis dan kemudian ada Deep Learning mulai 2012, ada GPU ya dulu kita mungkin yang pernah belajar tentang parallel computing ya, pernah mungkin menggunakan GPU computing istilahnya yang produk-produk Nvidia diantaranya ya memanfaatkan GPU bagaimana kita melakukan parallel computing programming gitu ya
Selain di prosesor, jadi proses ada nanti di GPU, di adapter ya. Jadi adapter memiliki GPU gitu ya, karena untuk pemrosesan gambar ya, menampilkan gambar. Jadi mana bagian yang host, mana yang bagian di paste itu dulu saya pernah juga mempelajari itu bagaimana parallel computing menggunakan GPU. Nah, sekarang sudah mulai berkembang dengan transformer di 2017 dan 2022 ke sini sudah ada ChatGPT LLM gitu ya, dan era Gen AI modern. Nah, ini kita nggak tahu sampai kapan dan seperti apa regulasi yang harus dibuat di internal kampus dan sebagainya. Ini juga menjadi bahasan-bahasan tersendiri saat ini. Nah, di sini ada GPT, ada Claude, ada Gemini sebagai salah satu contoh. Ada GPT OpenAI ini generasi teks autoregresif ya, dipakai di dalam riset, penulisan dan sebagainya. Claude ada juga ya, produknya ada Gemini juga, integrasi teks dan ada juga Google ada Google untuk mengarah kepada referensi yang kita punya. Ada notebook LM ya, fasilitas Google. Jadi kita punya 100 referensi kita upkan ke Google Google notebook LM itu dia bisa menjawab pertanyaan itu berdasarkan referensi yang kita masukkan ya sebagai data sebenarnya sebagai data latihnya gitu ya. Ini loh berdasarkan ini saja tidak keluar dari hal-hal tertentu. Nah, itu di notebook LM. Jadi berdasarkan sumber referensi yang memang kita berikan kepada notebook LM. Walaupun sebenarnya semua hampir semua uh, produk Gen AI, generatif AI ini juga bisa melakukan itu jadi berdasarkan referensi. Nah, praktek baiknya untuk peneliti ya kita sebagai AI CEPI itu seperti apa. Jadi yang jelas 100% itu tanggung jawab peneliti. Jadi interpretasi ilmiah tetap di tangan kita semuanya. Dan AI ini sebagai authorship, AI tidak menjadi penulis karya ilmiah. Jadi walaupun dibantu AI tidak dituliskan sebagai penulis karya ilmiah. Di awal-awal 2022 mungkin kita pernah melihat rame gitu ya di media sosial akademik kita ada AI tertentu yang dituliskan sebagai co-author dalam sebuah artikel. Nah, kemudian dari situ mulai muncul peraturan-peraturan ya mungkin tidak tertulis kesepakatan secara global atau yang dikeluarkan oleh Kementerian Publication Ethics ya ketika AI itu tidak bisa dijadikan sebagai co-author. Peningkatan produktivitas riset yang terukur bisa 3 sampai 5 kali gitu ya. Jadi untuk mencari ide riset dan lain sebagainya dengan AI ini memudahkan kita ya mencari ide-ide riset. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah verifikasi ketat, selalu cek ulang fakta dan sumber primer. Kalau AI mengeluarkan fakta tertentu, kita harus cari ya langsung ke sumber primernya, dicari ya apakah ada atau ketemu sumber primer tersebut ya sehingga kita bisa meminimalkan citation hallucination dan sebagainya. Prompt engineering, jadi bagaimana keahlian merumuskan instruksi yang presisi dan terarah. Keputusan final selalu dilakukan oleh kita sebagai manusia. Ini praktek baiknya. Kemudian untuk riset akademik, jadi ada temuan kunci di dalam buku tadi ya, di dalam buku AI for Writing and Research itu di situ ada temuan peneliti yang menggunakan Gen AI, generatif AI melaporkan hingga pengurangan 40% waktu tugas dengan peningkatan kualitas signifikan. Jadi AI itu meningkatkan signifikan dari kualitas penelitian kita maupun luaran berupa publikasi ilmiah. Nah, idea dan pengembangan konsep. Jadi Gen AI sebagai augmented ideation, nah ini bisa menemukan koneksi lintas disiplin, menantang asumsi riset dan menghasilkan framework alternatif ya dari situ sebagai gambaran, sebagai ide-ide ya untuk mengembangkan topik-topik riset yang kita fokus di situ. Penemuan literatur cepat, ya, pemilteran awal publikasi krusial, pemetaan klaster konsep, sintesis debat utama. Nah, tapi setiap referensi ini wajib
verifikasi manual. Jadi pemanfaatan Google Scholar, kemudian dan lain sebagainya, mesin referensi lain itu tetap digunakan. Jadi tidak kita memanfaatkan AI ya, walaupun AI bisa menuliskan sampai dengan referensinya. Kemudian pembangkit hipotesis, relasi variabel tersembunyi, mekanisme klausal, framework, dan lain sebagainya itu bisa kita cek kira-kira hipotesisnya apa dan sebagainya, itu bisa dibantu AI sebagai tadi ya, ide dari situ. Panduan metodologi dan kode, saran pendekatan apa gitu ya, AI bisa memberikan saran tapi namun perlu diverifikasi lagi. Pembuatan skrip sekarang, pembuatan kode, coding program dan sebagainya di bidang ilmu komputer itu bisa dimintakan kepada AI, termasuk mungkin kesalahan atau error dalam programming, kita bisa mintakan AI untuk melakukan koreksi di bagian mana gitu ya kesalahannya dan apa rekomendasi perbaikannya. Kemudian integrasi lintas platform juga bisa dilakukan dengan AI juga secara otomatis begitu ya di situ. Nah, untuk karya ilmiah ya, Gen AI ini dibantu ya atau di penulisan di penelitian sebagai alat bantu awal bukan proses pengganti berpikir. Jadi untuk membantu ide gitu ya. Jangan menyalin output Gen AI tanpa edit dan verifikasi. Jadi cantumkan atribusi dan disclosure penggunaan Gen AI secara eksplisit. Ya. Verifikasi setiap fakta, angka, dan sitasi yang dihasilkan. Jadi kalau memang ada wah ini gimana sih cara menganalisis data ini? Kita misalkan memberikan sebuah uh, data tertentu, kemudian AI melakukan analisis gitu ya, dan itu harus dilakukan verifikasi ya, fakta, angka, dan lain sebagainya. Kemudian pertahankan gaya penulisan dan pemikiran orisinal kita. Jadi gaya pemikiran orisinal kita apa? Jangan parafrase otomatis, artinya nanti merubah gaya penulisan dan pemikiran orisinalitas. Jadi dengan melakukan paraphrase itu jadi menjadi lain gitu. Maksudnya, maknanya gitu ya. Karena AI juga ada error ya, berapa persen sehingga maksudnya bukan menjadi seperti itu gitu ya. Maksudnya menjadi hal yang lain. Nah, itu kita harus membaca ulang. Jadi tidak langsung percaya terhadap apa yang di-generate oleh AI tersebut. Ya, memanfaatkan ya nanti mekanisme RAG untuk menjawab beberapa terverifikasi, jangan mengabaikan bias dan misinformasi di dalam AI ini. Nah, ini um, navigasi etis, batasan tanggung jawab tadi ya, ada risiko halusinasi, ancaman sitasi fiktif, data yang tidak akurat. Jadi AI ini di dalam integritas ilmiah itu hanya sebagai pendukung. Plagiarisme modern, isu originalitas dalam teks yang dihasilkan mesin. Jadi isu originalitas ini juga menjadi tantangan yang dihasilkan oleh mesin tersebut. Gitu ya. Transparansi, kewajiban mendeklarasikan penggunaan AI dalam metodologi. Nah, untuk hal-hal tersebut, ya, eh, di sini nanti saya akan menunjukkan salah satu contoh aturan ya setelah ini. Nah, untuk penulisan karya ilmiah, AI, ya, di setiap tahapan, pra penulisan misalkan bisa digunakan untuk menemukan topik dan gap riset, ya, termasuk di dalam penelitian maupun penulisan karya ilmiah. Memetakan literatur terkait, menyusun outline atau argumen. Nah, dalam penulisan mengembangkan narasi ini saya merahkan, hati-hati dalam narasi. Ya, mungkin narasi ide-idenya apa dalam mengembangkan narasi tersebut itu bisa bertanya kepada AI, tetapi tidak langsung ya copy paste apa yang di seluruhnya dihasilkan oleh AI kepada naskah kita. Memeriksa tata bahasa ini yang secara umum di panduan generatif AI ini diperbolehkan. Paraphrase dan simplikasi bahasa ini juga hati-hati karena tadi sudah disampaikan. Feedback konstruktif otomatis ini hati-hati, editor reviewer ini tidak diperkenankan mengupload karya orang lain ya ke AI misalkan untuk diberikan catatan review. Termasuk punya kita ya kalau itu data sensitif artikel kita juga hati-hati ketika memasukkan ke dalam generatif AI. Pengecekan konsistensi logika, identity
klasifikasi kelemahan argumen dalam revisi, dalam finalisasinya adalah formatisasi dan bibliografi, kemudian peringkasan juga hati-hati ya untuk membantu meringkas format ringkasan yang baik seperti apa mungkin bisa kita tanyakan kepada AI. Kemudian penerjemahan. Nah, teman-teman sekalian ini contoh ya, contoh sebuah generative AI policy yang dicantumkan oleh sebuah jurnal ilmiah. Jadi pemanfaatan AI tadi saya menyampaikan ada yang boleh tanpa disclosure. Jadi boleh tanpa diungkapkan di dalam naskah kita. Ya, jadi kita gunakan AI tetapi tidak kita tuliskan bahwa kita menggunakan AI. Nah, biasanya yang tidak boleh ya ini contoh di salah satu kebijakan policy di jurnal JOSI, bantuan bahasa dasar yang tidak mengubah makna ilmiah. Contohnya adalah di sini pemeriksaan tata bahasa, ejaan, tanda baca ini ya di jurnal policy tersebut disebutkan seperti itu. Kemudian perbaikan kelancaran bacaan tanpa mengubah arti. Jadi untuk apa istilahnya grammar ya dan lain sebagainya. Pemformatan referensi dan guide citasi. Nah, yang boleh tetapi wajib disclosure adalah di luar tadi penggunaan di luar bantuan bahasa dasar. Nah, menurut jurnal ini adalah penulisan ulang atau peringkasan substansi. Jadi ditulis ulang secara substansi. AI diminta untuk memperbaiki secara substansial tulisan kita. Itu harus diungkapkan. Boleh tapi harus diungkapkan. Penerjemahan di luar pemolesan bahasa minor. Jadi penerjemahan secara keseluruhan, full gitu ya. Nah, ini katanya harus diungkapkan menurut jurnal ini. Bantuan coding. Jadi codingnya kalau di bidang ilmu komputer menggunakan apa? Nah, bantuan AI-nya. Analisis statistiknya menggunakan apa? Atau pemodelannya menggunakan apa? Ini walaupun ini juga wajib diverifikasi dan hati-hati terkait dengan isu reproduksi ya. Pemetaan literatur atau pemunculan ide, semua sumber harus diverifikasi. Seperti misalkan pemetaan literatur menggunakan bibliometrik analisis gitu ya, menggunakan bibliosiny, PostViewer dan sebagainya, biasanya itu diungkapkan untuk pemetaan literatur tersebut atau menggunakan pemetaan literatur dalam scientific literature review ya, itu menggunakan apa itu juga diungkapkan. Nah, kemudian yang dilarang adalah menulis seluruh atau sebagian besar manuskrip, memfabrikasi atau memanipulasi data, membuat sitasi tanpa verifikasi, memparafrasekan ke arah plagiarisme dan melanggar hak cipta. Jadi tadi di buku awal ya, di buku yang dikeluarkan Dikti itu menggunakan AI, kemudian juga itu di disclosure ya, AI-nya menggunakan apa. Kemudian ini gambar karya visual dan batas deteksi tidak diperbolehkan ya AI untuk generatif atau membuat atau mengubah gambar, menambah, menghapus atau memindahkan fitur dalam gambar, membuat artwork seperti graphical abstract. Jadi tidak boleh istilahnya di sini ya di aturan jurnal tersebut dia mengatakan tidak boleh intinya mengenerate sebuah gambar menggunakan AI. Nah, diperbolehkan dengan syarat apa? Penyesuaian kontras ya, kecerahan ini diperbolehkan. Artinya tidak AI generatif gitu ya, tidak di-create oleh AI, tapi gambar kita sudah punya, tinggal untuk penyesuaian kecerahan dan sebagainya. AI sebagai metode riset wajib dijelaskan di bagian metode namatul versi penyedia. Jadi sebagai metodologi riset ini menggunakan apa? Bagian dari metodologi. Kemudian, nah ini format pengungkapan penggunaan AI. Jadi kalau kita menggunakan AI tertentu, nah kita harus diungkapkan di bagian deklarasi, di artikel ilmiah ya terutama ya. Jadi apa yang harus diungkapkan kalau kita menggunakan AI? Identitas tool, nama versi, penyedia atau pengembang, ya produknya siapa, karena beberapa nama itu mungkin sama, tujuan dan cakupan untuk apa AI digunakan dan seberapa jauh, pernyataan tanggung jawab, penulis telah memverifikasi dan bertanggung jawab. Nah contoh ya Declaration of AI Tool Usage, jadi during the preparation of this manuscript dan seterusnya, the author menggunakan AI apa, versi berapa, untuk tujuan dan cakupan penggunaannya apa. Kemudian
Ini juga ada statement, semua output yang dikeluarkan oleh AI direview, diverifikasi, diedit oleh author untuk ya kaitan dengan akurasi, clarity, dan compliance akademik standar. Jadi juga ada pernyataan ya penulis secara full mengambil tanggung jawab terhadap integritas dan konten di dalam artikel tersebut. Jadi ini salah satu deklarasi ya AI yang kalau kita menggunakan AI tadi ya di panduan di jurnal ini sudah jelas dan untuk hal-hal yang memang diperbolehkan. Jadi konsekuensi kalau kita menggunakan AI kemudian di belakang teridentifikasi, sebelumnya ada artikel yang diterbitkan Elsevier, kemudian di belakang itu dia ketahuan ya. Jadi ada nama AI-nya di belakangnya. Seperti kalau kita mentranslate menggunakan DeepL translation, itu kan di belakangnya translated by apa gitu itu dia lupa tidak menuliskan di situ sehingga masih muncul dalam artikel di awal lagi ya, kayak di introduction seingat saya itu kemudian pada akhirnya itu di retraction seingat saya itu. Nah, ini kasusnya ya, kasus ketika kita melakukan pelanggaran. Jadi ada ragam-ragam tool juga di buku Ditjen Dikti Saintek yang digunakan di dalam perguruan tinggi. Itu ada untuk pencarian referensi, ada connected paper. Nanti buku itu saya bagikan juga, teman-teman bisa lihat linknya, kemudian bisa membaca gitu ya, penulisan editing, analisis konten, presentasi dan visualisasi, pengecekan integritas, ada Turnitin AI detektor, kemudian dan lain sebagainya, konten multimodal, ada DALL-E, Stable Diffusion, Sora, dan seterusnya. Itu ada banyak sekali ragam tool AI yang ada di kita. Nah, ini ada panduan praktis yang di dalam buku Ditjen Dikti Ristek ya. Ini bagaimana kita mengembangkan prompt engineering ya. Bagaimana instruksi kita itu dibuat dengan jelas, spesifik, tidak ambigu ya untuk mendapatkan jawaban yang spesifik, jelas sesuai dengan tujuan kita. Ada konteks provision, ya, berikan konteks memadai agar respon lebih cepat. Ketiga adalah rule assignment, beri model peran identitas. Misalkan kamu ya adalah reviewer gitu ya, kira-kira kekurangan artikel ini apa gitu ya, untuk melihat gap. Atau kamu adalah peneliti, tolong cek gap dari beberapa artikel yang saya upload, misalkan kita melakukan upload ke dalam Gen AI tertentu, artikel yang sudah terbit ya, kira-kira gapnya kekurangannya di mana gitu ya untuk melihat gap. Tetapkan batasan dan kondisi agar output sesuai kriteria. Ada constraint, batasan, iteratif refinement, perbaiki prompt bertahap hingga hasil optimal. Jadi secara gambar gitu ya di buku tersebut disampaikan bahwa ada prompt query, kemudian ini ada langkah keduanya mencari informasi yang relevan dari sumber daya dari knowledge base ya istilahnya. Kemudian dia memberikan informasi yang relevan. Kemudian nanti direspon lagi di 4 ada prompt query, jadi konteksnya disempurnakan kalau belum jelas. Kemudian ada respon yang dihasilkan lagi. Jadi hasil akhir LLM model. Jadi ini adalah yang disebut dengan RAG tadi, Retrieval Augmented Generation. Itu adalah seperti ini. Jadi tidak sekali jadi ketika kita memanfaatkan generatif AI. Jadi bisa secara bertahap. Nah, di sini diberikan contoh ya. Teknik prompting dan contoh prompt yang dibuat ya. Tadi ya contohnya instruction clarity. Jadi instruksinya yang harus jelas. Jadi kalau kita memberikan instruksi hanya buat ringkasan, itu dia tidak akan memberikan jawaban yang mungkin ya sesuai dengan ekspektasi kita. Tapi kita harus memberikan dengan jelas. Jadi promptingnya misalkan buat ringkasan singkat dari artikel ini yang mencakup poin utama tentang dampak perubahan iklim. Ini contoh ya contohnya. Jadi tentang apa? Kalau dibuat ringkasan mungkin dia akan meringkas sesuai dengan apa yang dia latihkan sebelumnya, tetapi tidak menjawab konteks yang ingin kita tahu dari ringkasan artikel yang kita minta ringkasannya tersebut. Ada konteks provision, jadi jelaskan apa itu perubahan iklim. Jadi konteksnya apa? Provisi konteksnya harus dijelaskan. Jadi tidak cukup memberikan prompting, jelaskan apa itu perubahan iklim.
Jadi perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca seluruh dunia. Diskusikan penyebab utama. Jadi jelas provisinya itu adalah kita pengen tahu penyebab utama perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Jadi spesifik seperti itu. Kemudian rule assignment. Jadi jelaskan apa itu perubahan iklim. Nah, ini tidak cukup. Nah, ini ada sebagai seorang ilmuwan iklim, diskusikan penyebab utama perubahan iklim dan dampaknya terhadap ekosistem laut. Nah, ini contoh-contoh pertanyaan terus untuk constraint dan kondisi dalam 250 kata, misalkan dia biar tidak menuliskan panjang atau terlalu pendek, jelaskan bagaimana panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik, sebutkan komponen utamanya dan diskusikan aplikasi umum di rumah tangga. Nah, ini jadi jelas. Jadi seperti itu. Kemudian ada iterative refinement. Jadi iteratif itu kita meminta Gen AI itu tidak di dalam satu prompt selesai. Jadi kita secara bertahap membuat beberapa prompt ya dengan misalkan untuk mencari jawaban karena biasanya kalau saya ini karena kita tidak tahu ya. Misalkan saya pengen tahu sebenarnya riset terkait dengan prediksi itu yang memanfaatkan explainable AI itu sudah ada atau belum gitu. Ini pertanyaan pertama. Terus diteruskan ke yang lain, dispesifikkan lagi sampai mendapatkan spesifik sesuai dengan kita inginkan. Nah, di contoh ini iteratif refinement-nya ini adalah bagaimana cara kerja panel surya. Panel surya mengubah cahaya menjadi listrik. Ini contohnya ya. Jelaskan bagaimana panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, ini jadi yang kedua adalah membuat spesifik dan sebutkan komponen utamanya. Dia menjawab panel surya mengubah sel dan seterusnya. Jelaskan bagaimana panel surya mengubah cahaya matahari menjadi listrik. Nah, karena apa? Karena di jawabannya ada untuk mengubah cahaya. Dan seterusnya sampai ke keluaran prompt 3, kemudian ada keluarannya yang lebih spesifik sehingga kita mendapatkan informasi yang akurat ya terhadap hasil dari Gen AI ini untuk tujuan kita. Namun ya itu tadi ya kembali ke konsep awal terkait dengan integritas ini juga harus dilakukan verifikasi dengan referensi-referensi yang relevan. Kemudian ini skenarionya ya, ini contoh skenario, tadi contoh bagaimana kita memberikan prompting ya, salah satu membuat literatur review. Misalkan kita menggunakan Connected Paper, sebuah aplikasi untuk peta literatur, kemudian diupload ke artikel, ke Gen AI tertentu, meminta ringkasan gap risetnya apa sih sebenarnya dari artikel-artikel yang saya miliki. Kemudian menyusun outline review dengan Gen AI. Outline-nya apa saja sih sebenarnya yang harus saya tuliskan tentang itu. Terus memverifikasi sitasi ya, kalau memang dia memberikan sitasi, apakah benar sitasi tersebut dan sebagainya. Brainstorming struktur artikel. Ya, ini seperti apa strukturnya? Tulis draft awal, misalkan kita tuliskan sendiri draftnya. Ya, sebagian ide mungkin dibantu AI, kemudian gunakan GA untuk editing bahasanya ya. Kemudian cek konsistensi argumen, cantumkan atribusi sesuai dengan format jurnal target. Nah, 8 kontroversi ini juga di buku Dikti Saintek diungkapkan dari UNESCO ya. Terkait dengan nanti ini tidak merata ya. Jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah pertama adalah kecepatan regulasi. Nah, lebih cepat regulasi tadi ya ada pelanggaran hak cipta yang perlu kita highlight. Pakai konten tanpa izin pemilik hak cipta. Siapa tahu dia nanti malah menggunakan gitu ya, menggunakan hak cipta punya orang lain sehingga kita tidak tahu gitu ya, karena black box itu tadi keluaran Gen AI sulit dijelaskan asal usulnya. Kadang-kadang tidak transparan bagaimana pemrosesannya sehingga ini menjadi harus hati-hati. Kualitas informasi, halusinasi karena generate namanya mengenerate dari data-data yang ada kemudian dia membuat satu hal yang baru ya, konten baru sehingga bisa jadi halusinasi. Nah, kemudian ketika riset-riset atau publikasi-publikasi di-generate oleh Gen AI tanpa verifikasi yang jelas dan sebagainya, sehingga ini akan dijadikan acuan bagi peneliti lain ya, sehingga akan terjadi misinformasi di dalam database-database publikasi ilmiah.
yang tidak ilmiah itu tadi ya. Jadi publikasi ilmiah tetapi yang tidak ilmiah karena sebagian besar kontennya di-generate oleh generatif AI yang itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Konteks lemah, potensial kesalahan informasi dan misinformasi juga seperti itu. Kemudian keragaman pendapat, jadi tergantung yang punya data, yang posting datanya banyak siapa, misalnya yang penulisnya banyak siapa, dia akan mewarnai hasil dari generatif AI tersebut. Deepfakes meningkatkan risiko disinformasi dan manipulasi. Jadi ya dia akan memberikan informasi yang bisa jadi salah ya, manipulasi gambar, video makin canggih dan mudah dibuat sehingga ya kita sulit untuk mengidentifikasi mana yang benar, mana yang tidak. Nah, ini terakhir Gen AI peluang dan tanggung jawab. Gen AI sekali lagi bukan pengganti kita sebagai peneliti atau penulis, melainkan akselerator proses riset dan penulisan ilmiah yang powerful. Etika dan integritas adalah fondasi. Jadi disclosure, apa yang perlu kita ungkapkan, verifikasi fakta, atribusi yang tepat mutlak digunakan. Nah, prompt engineering dan retrieval generation juga harus kita maksimalkan untuk memaksimalkan akurasi dan relevansi output Gen AI. Jadi kalau Gen AI-nya ya kita promptingnya bagus, ya, kemudian tingkat akurasinya itu akan semakin baik. Tetapi kalau prompting kita itu tidak baik, tidak pas, mungkin luaran AI itu juga tidak akan akurat ya. Kebijakan perguruan tinggi, ya ini LPPM mungkin bidang akademik harus mulai melakukan transformasi asesmen atentik, bagaimana literasi generatif AI dalam pembelajaran. Tadi sudah ada panduannya, kemudian membuat sebuah regulasi ya. Ya, mahasiswa saya bimbingan ditanya kamu menggunakan AI juga, kita tidak punya aturan yang pasti di dalam kampus. Dan kita juga belum ada mata kuliah mungkin di dalam kampus kurikulum yang memberikan literasi pemanfaatan generatif AI ini kepada mahasiswa sehingga itu menjadi tidak terarah dan tidak teratur. Mungkin pendapat satu dosen dengan dosennya lain berbeda. Bagaimana memanfaatkan AI di dalam penulisan skripsi, tugas akhir, tesis, dan seterusnya. Kemudian Gen AI membantu kita berlari lebih cepat, tapi arah dan integritas tetap ada di tangan kita. Jadi yang terpenting itu adalah integritas, ya, integritas dan arahnya itu harus kita pertanggungjawabkan dan ada di tangan kita semuanya. Demikian, Bapak Ibu sekalian, yang dapat kami sampaikan sebagai pemantik diskusi di seminar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan gambaran secara umum bahwa simpulannya pemanfaatan generatif AI ini tidak bisa kita hindari dan memang secara umum bisa membantu akselerasi di sisi riset maupun dari sisi publikasi ilmiah, tetapi integritas akademik dan arahnya tanggung jawab yang tetap harus kita jaga begitu. Terima kasih Bu Santi. Kalau ada diskusi untuk pendalaman materi yang saya sampaikan, dipersilakan. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Andri. Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan terbaiknya. Ini ada absen QR code untuk event ya. Pak Rizky boleh minta tolong di-share. Nah, sambil absen, sambil dipersiapkan pertanyaannya Bapak Ibu. Nanti boleh raise hand atau bisa langsung open mic. Pak Rizky ada untuk absennya?
Ya itu ya Bapak Ibu dipersilakan untuk absen di event, di eh, login ke eventnya, terus itu ada Ini absennya nggak bisa ya, Bu Santi ya? gimana? Absennya nggak bisa kayaknya. Oh nggak bisa. Keterangannya event tidak memiliki jam mulai masuk kan? Oh iya betul. Bentar. Jadi mungkin settingan di ininya belum ada jam masuknya. Oh Ini belum di settingnya setting ya. pakai HP atau gimana Bu Santi? Pakai handphone bisa Pak. Tapi nggak bisa katanya barusan. Ya udah minta tolong Pak Pak Iwan dulu. Bapak Ibu ditunggu ya Bapak Ibu. Belum di setting jam masuknya. Baik, Bapak Ibu, untuk absen kita tunda dulu. Nanti di-share di grup juga. Kita ke sesi tanya jawab. Dipersilakan Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan didiskusikan dengan narasumber kita, Pak Andri Pranolo, boleh raise hand, boleh langsung open mic, atau di chat boleh. Nah, di sini ada pertanyaan nih, Pak. Dari Pak Ade Putra. Pertanyaannya, siapa penulis sesungguhnya ketika AI ikut membentuk ekspresi dan gagasan? Langsung, silakan Pak Andri langsung. Ya, jadi di guideline tadi, jadi AI tidak bisa dijadikan sebagai penulis. Jadi untuk mencari ide dan gagasan itu kita bisa dibantu oleh AI. Contohnya misalkan perintahnya. Kira-kira penelitian apa yang terkait dengan bidang saya, misalkan deep learning dalam forecasting, kira-kira riset terbarunya itu apa? Kan itu ide ya. Topiknya apa? Tolong misalkan buatkan 5 alternatif. Nah, AI kan akan memberikan alternatif satu, ini, alternatif dua, ini, alternatif tiga, empat, lima, gitu ya. Gitu ya Pak Ade ya, semua kan begitu ya. Namun, ya, tadi disampaikan di yang slide yang sebelumnya saya sampaikan, termasuk di panduan juga, kita yang menentukan kan. Kita yang tahu sebagai manusia, sebagai ilmuwan. Kira-kira apakah benar 5 poin itu memang terbaru dan seterusnya. Tadi sekali lagi kan AI itu dipengaruhi oleh terkait dengan datanya. Dia menggunakan data besar, datanya kecenderungannya kemana. Kalau data yang kita tanyakan itu mungkin belum banyak, dia dilatih ya dia mungkin akurasinya akan semakin kecil. Sehingga ide-ide yang menurut dia baru itu belum tentu menurut kita itu baru. Seperti itu Pak. Jadi walaupun dia memberikan gambaran ide, tetapi kita yang memutuskan mana sebenarnya ide yang betul-betul eh, memiliki kebaruan tersebut. Sehingga ya tetap ide dan gagasannya itu adalah sebagai penulisnya ya kita sebagai peneliti. Itu pun kan kalau kita memilih taruhlah ngikutin E dan seterusnya dan tanggung jawab semua apa yang kita tuliskan di dalam proposal penelitian atau di dalam artikel kita, itu tetap kita yang bertanggung jawab sepenuhnya. Jadi tidak bisa AI. Nah, makanya tadi ada disclosure dan apa yang harus disclosure, apa yang
eh, tidak perlu didisklosur, mana yang boleh, sejauh mana kita menggunakan AI, mana yang tidak boleh. Seperti itu, Pak, ya jawabannya. Kemudian ada lagi, Bu? Oke, ada lagi Pak. Nah, ini ada yang raise hand. Boleh Pak Hardiansah, boleh langsung open mic. Ini Pak Hardiansah ini calon mahasiswa UAD kayaknya. Oke, ya, baik, Pak. Silakan Pak Hardi. Oke, Assalamualaikum Pak Andri. Waalaikumsalam. Eh, Begini Pak, kita kan di informatika sering menggunakan diagram-diagram Pak. Betul. Nah, biasanya eh, kita mengubah diagram kita dalam bentuk storyboard gitu menggunakan AI. Apakah itu diperbolehkan gitu Pak? Diagram, Menyeret diagram-diagram menjadi storyboard gitu oleh AI. diagram menjadi storyboard. Jadi untuk membantu menjelaskan ya. Betul Pak. Nah, tadi disampaikan kalau plug copy paste ke situ, yaitu tadi tidak diperbolehkan. Ada yang menyatakan seperti itu ya. Verbatim dari apa yang dituliskan, termasuk penjelasan sebuah hasil analisis. Jadi kita mintakan AI, kita punya tabel, kan itu sama juga kan? Kita punya Iya. tabel hasil dari penelitian, kita kasihkan AI untuk melakukan analisis. Nah, di situ diungkap itu tidak diperkenankan. Jadi langsung copy paste kepada AI ini untuk artikel kita. Tetapi kalau misalkan ada banyak artikel, kita kan ada 5 untuk literatur review kita. Kemudian kita coba membantu AI sih. Tolong ringkaskan setiap artikel tuh gapnya di mana gitu ya. Nah, dia akan menuliskan gapnya. Tapi kan itu sebagai gambaran. Tetap kita harus melakukan verifikasi ke sumber acuannya, apakah benar yang dituliskan oleh AI itu dan seterusnya. Intinya, eh, prinsip di sini AI ini ya yang saya pahami di sini AI ini tidak bisa kita gunakan sebagai untuk menuliskan itu tadi sebagai penulis. Jadi buatkan introduction, thread kita copy paste introductionnya ke kita. Buatkan metode, thread. Jadi AI yang menulis. Nah, itu yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau kita sudah menulis, bingung nyari ide narasi ke depan seperti apa ya gitu ya. Di pendahuluan biasanya tanyakan kepada AI gitu kira apa yang harus saya tulis, ide masalahnya apa dan seterusnya itu mungkin kita bisa bertanya kepada AI tersebut, kemudian kita seleksi, kemudian kita kembangkan mencari literatur primer secara langsung untuk mengembangkan tulisan tersebut. Oke, baik Mudah-mudahan Pak. ya, mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Jadi kalau Jawab Pak. intinya ya, Jadi kalau guided, seperti hmm, asisten aja ya Pak ya. ya AI itu. seperti asisten untuk mencari ide sama halnya kita bertanya kepada teman kita. Kan sebelumnya sesama dosen nih yang kita anggap tahu kan, Pak, saya ini punya mau riset tentang computer vision ini seperti apa ya? Kira-kira metode apa yang kira-kira sekarang baru? Oh ini aja. Kamu coba main di pre-processingnya aja, coba di tuning parameter itu karena tuning parameter itu punya kelemahan. Nah, kalau kata-kata teman kita itu kita tuliskan di artikel kita, artikel ilmiah kita bahwa problem di dalam computer vision itu adalah persoalan tuning parameter. Apakah cukup? Tidak kan, Pak? Betul kan? Hasil Betul Pak. diskusi itu. Nah, kita harus nyari sumber primernya secara langsung. Nah, apakah ada problem di tuning parameter tersebut? Nah, kita cari, ketemu, nah kita baru bisa diklaim mensitasi apa. Intinya, eh, mekanisme dalam publikasi ilmiah dan seterusnya kan ada kita men-cite riset sebelumnya dan sebagainya itu sah gitu kan, kira-kira gitu. Sama halnya, jadi kalau kita menjerat AI tanpa melihat sumber aslinya, ya kita tidak bisa langsung memanfaatkan informasi dari AI tersebut sebagai acuan di dalam misalkan statement masalah dan lain sebagainya. Itu mudah-mudahan menjawab, Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Eh, ini ada lagi pertanyaan Pak dari Ibu Resti Amalia. Izin Ya, bertanya, adakah ciri khusus ketika suatu naskah atau narasi penelitian itu mayoritas dihasilkan oleh AI? ya, Ciri-cirinya gitu. ya. Kalau ciri-ciri khusus secara kasat mata mungkin kita agak sulit untuk melihat gitu ya. Tetapi biasanya diksi-diksi yang digunakan itu
generatif AI ini kan awalnya itu dibuat untuk mengkriting create sebuah teks atau dan lain sebagainya itu untuk dalam bahasa Inggris ya, Bapak Ibu ya. Biasanya, tapi ketika kita misalkan menginstruksikan dalam bahasa Indonesia, mungkin beberapa diksi itu menjadi kadang-kadang aneh kurang pas. Seperti di slide saya tadi ya, beberapa itu saya pakai, tadi saya disclaimer di awal, ada beberapa saya menggunakan ChatGPT gitu ya, menggunakan Claude gitu dan seterusnya. Itu kan ada kayak istilah yang biasanya di Indonesia ini nggak jarang orang karena begitu menggunakan istilah tersebut. Itu kadang-kadang ada hal-hal yang aneh begitu Bu. Kira-kira gitu. Kalau saya sih melihat dari sisi itu. Cuman untuk bahasa Inggris itu relatif agak sulit kalau melihat secara secara apa ya kasat mata. Tetapi biasanya itu akan eh, saya melihatnya itu di statement misalkan di konsistensi apa citasi dan lain sebagainya itu biasanya referensi-referensi kadang-kadang nggak yang yang terbaru itu patut dicurigai. Kemudian kita cek apa statement di dalam teksnya itu yang dia tuliskan di referensi tersebut, kemudian kita telusuri referensinya kadang-kadang itu sama atau tidak gitu ya. Jadi referensinya kadang-kadang ketemu, tetapi teks yang dikutipnya itu kadang-kadang tidak pas, tidak sesuai. Nah, ini beberapa temuan yang pernah saya lakukan. Tetapi ya relatif sulit sih, Bu, sebenarnya untuk melihat secara secara generik ya, terutama yang artikel misalkan berbahasa Indonesia itu tetap akan apa istilahnya akan lebih mudah lah kalau bahasa Indonesia untuk melihatnya. Tapi untuk bahasa Inggris memang secara kasat mata itu agak agak sulit ya untuk membedakan itu sehingga penggunaan AI itu kan sebenarnya subjektif ya. Tadi ada prinsip-prinsip kejujuran dan lain sebagainya, integritas akademik. Makanya kaitannya itu adalah dengan integritas akademik terkait dengan moral sebagai peneliti dan seterusnya. Kita harus jujur ya dalam menggunakan AI dalam membantu penelitian ini. Jadi seperti itu Bu sebenarnya. Jadi untuk menjawab itu ya tadi ya Bu Resti ya. Kemudian ada lagi Bu. Ada Pak, dari Pak Dahlan. Ya. Bagaimana Gen AI tidak mempengaruhi perkembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis pada peneliti, mengingat dengan kemudahan membuat membuat prompt, kemudahan dalam Gen AI tersebut Ya, yang ini berpikir mungkin perlu kritis. perlu riset ya Pak ya untuk menjawab ini ya. Mungkin bisa riset adalah pengaruh Gen AI terhadap critical thinking ya. Nah, itu kan jadi satu topik bahasan di apa istilahnya abad 21 skill ya kalau di dalam pendidikan secara umum. Bagaimana siswa SMA dan apa istilahnya menggunakan AI dalam pembelajaran guru-guru. Jadi beberapa waktu lalu saya dapat hibah dana dengan Prof. Anton, itu dapat dana dari Dalberg Google untuk melakukan riset terkait dengan salah satunya adalah pemanfaatan AI di sekolah. Jadi ternyata ya dari intinya dari riset itu salah satu temuannya itu kalau kita benar menggunakan AI tetap AI itu membantu kita menambah informasi tetapi juga titik kritisnya itu juga tetap bisa bagaimana terbangun dengan menggunakan AI tersebut, Pak. Jadi tadi yang saya sampaikan, jadi kita jangan memandang AI itu benar sebagai peneliti ya 100% ini pasti benar gitu. Sama halnya kita kayak kita tadi ya, contoh saya menganalogikan diskusi dengan teman, karena AI itu kan sifatnya membantu kita gitu ya. Itu jangan langsung letterlock kita menerima informasi itu 100% kita anggap benar. Nah, kita harus melakukan verifikasi-verifikasi. Artinya titik kritis kita itu di situ. Jadi AI memberikan gambaran, meringkaskan, tetapi kita memberikan titik kritis apakah benar yang disampaikan AI, carilah sumber referensi primernya. Nah, memang problemnya adalah ketika banyak peneliti penulis yang tidak bertanggung jawab langsung memanfaatkan AI, sehingga nanti ketika kita mencari sumber primer penelitian, artikel publish di jurnal, itu menjadi misinformasi juga gitu ya. Nah, itu yang jadi masalah kan. Problemnya memang di situ, Pak. Nah, itu kekhawatiran Pak Dahlan nampaknya ke arah situ, Bu Santi ya.
Tapi dari sisi pendidikan itu memang bisa kemarin diukur terkait dengan eh, tadi ya, kritis anak-anak itu juga bagaimana menggunakan AI. Nah, di kita juga sama ya, peneliti juga tetap kritis karena AI adalah sebagai partner. Selanjutnya Bu Santi. Ada lagi dari Pak Riki, izin Prof untuk teknik informatika, sejauh mana generatif AI boleh digunakan untuk membuat aplikasi. Jadi kayak codingannya gitu ya, codingannya, Ya, aplikasinya untuk keperluan penelitian, apakah sah-sah saja selagi output atau hasilnya itu korelasi sama hitungan manual. Kadang kan metode ada rumus-rumusnya gitu ya. Nah itu ya, gimana tuh Pak? betul. Tapi itu yang tadi diperbolehkan kalau di salah satu jurnal sampel itu tadi ada coding dan sebagainya itu diperbolehkan tetapi harus didisklosur. Kalau coding ini kode program ini dibantu menggunakan AI apa disebutkan di situ. Seperti itu, Pak. Jadi itu harus diungkap termasuk yang harus diungkapkan. Diperbolehkan tetapi harus diungkapkan. Seperti itu. Oke, seperti itu Pak Riki. Ada lagi dari Pak Muhammad Arif Yulianto, Mas Mai. Assalamualaikum, terima kasih Bapak. Bapak Dr. Pranolo ya, Mas Mai. Kalau Pranoto itu Mas Yayasan. Oke, terima kasih pemaparan materinya. Nah pertanyaannya, jika memungkinkan, apakah berkenan Bapak untuk dapat mendemonstrasikan pemanfaatan AI dari mulai mendapatkan ide dari GAP penelitian tertentu sampai menjadi bahan riset yang bisa kita manfaatkan? Mohon maaf atas Oh, keterbatasannya. Terima kasih. baik. Jadi teman-teman bisa langsung buka laptopnya sendiri-sendiri sekarang. Buka AI yang dimiliki, ya. Kemudian pertanyaannya Pak Muhammad Arif ini tolong tanyakan kepada AI tersebut. Jadi AI itu bisa kita tanya. Nah, ini boleh kan? Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan ide gap? Tolong belikan promnya juga. Nanti ketemu Pak Muhammad Arif ya. Nah, Dicoba ya. boleh. Nah, karena Mat, waktu ya, terbatas, nanti biar Mas Arif menanyakan kepada AI ya. langsung AI, dipraktekkan. ya, gap penelitian. Jadi riset saya tentang ini, tolong berikan panduan kepada saya tahapan-tahapan apa kalau saya juga meminta bantuan AI sebagai asisten saya atau apa gitu ya untuk mencari ide penelitian sampai kepada eh, mengusulkan metode penelitian yang harus saya pakai. Nah, itu AI boleh kita, AI memberikan ide sampai metodenya apa, tetapi kan kita nggak mungkin pakai itu semuanya. Jadi idenya itu harus kita klarifikasi, ada nggak riset-riset terkait dengan itu, metodenya dan sebagainya, Pak. Begitu Pak Pak Arif ya, seperti itu. Oke. Nanti satu waktu mungkin kalau kita ketemu offline, nah ini calon student S3 juga tidak ini Bu Santi, Pak Arif ini. Ehm, nah, coba boleh langsung Pak Arif open mic. Pak Nanti Arif kalau ini ya nanti ikut itu aja Pak Arif kuliah di UAD langsung ngobrol sama Pak Andri Pranolo. ya ya seperti itu Pak Arif dan Bapak Ibu sebenarnya eh, generatif AI itu juga bisa menjawab hal-hal yang kita tanyakan yang tidak berkaitan. Contohnya seperti ini ya. Nanti Bapak Ibu udah mencoba belum nih buka? Tanyakan pertanyaan Pak Arif ini ya spesifik. Mencoba tidak? Ya. Baik, terima kasih Pak Dokter. Ya, sudah mencoba Pak? Jawab jawab apa Pak? Pak Sudah GPT. sih, sudah Pak. Kebetulan Menjawab. cuma yang apa namanya masih belum pernah praktek itu terkait dengan jurnal-jurnal yang pernah kita download, kemudian Mhm. kita load, terus kita dapatkan gapnya, akhirnya kita punya ide. Karena kebetulan saya kan tertarik di NLP, nah saya masih belum terlalu Oke. Ya, gitu loh. Bu Santi mungkin perlu ada sesi praktek ini Bu Santi. Ini Boleh kayaknya Pak. teman-teman lebih kepada praktek ini besok. Pertemuan selanjutnya ada workshop Nah, ngundang Pak Andri lagi. kita praktek sampai kepada mulai eh, mencari mungkin dari scoping review gitu ya. Kalau saintifiknya kan mencari gap itu kan Pak
Ya, Bu Santi mungkin sudah dapat kuliahnya ya di UAD itu nanti ada mata kuliah penulisan publikasi nasional. Setahu saya itu di situ ada materi mulai dari scoping review, Pak. Nah, scoping review itu mencari gapnya dari banyak referensi tertentu, kemudian nanti ada kriteria inclusion, exclusion, kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa memanfaatkan AI nanti untuk meringkaskannya. Ada AI tertentu yang bisa kita pakai gitu. Kemudian nanti menjadi sebuah, kalau scoping itu kan hanya mencari apa istilahnya gap-gap saja kira-kira apa sih dalam riset ini. Kalau ada systematic literature review juga ada dan ada sekarang ada alat-alat bantunya juga ya untuk scoping maupun untuk systematic literature review untuk meringkaskan dan seterusnya. Nah, itu mungkin nanti bisa di kesempatan praktis ini. Jadi ini RTL ini kayaknya RTL dari seminar ini memunculkan sebuah pertanyaan how to do gitu ya. How to do-nya ya. Ini waktunya sudah habis ini sebenarnya ya, Bapak Ibu ya. 9.30 ini, 30 Ya, karena boleh. menarik kita teruskan gitu ya. Boleh ini satu lagi Pak yang raise Boleh. hand. Ah, Pak Nana boleh bisa langsung Pak. Silakan Bapak. Mohon izin Pak Dokter, Siap. terima kasih kesempatannya. Ini saya mau nanya, kalau ini kan kalau di bidang akademik ya Pak Dokter ya, Ya. itu kayak kurang etis mungkin ya kalau kita pakai AI sepenuhnya ya. Kalau misalnya di bidang bisnis, menurut Pak Dokter gimana tuh perihal penggunaan AI? Apalagi saya sempat diskusi sama teman perihal AI berbayar. Itu kan sangat diminati tuh untuk perusahaan-perusahaan di kalangan yang apa ya di bidang grafis atau ya apa namanya iklan gitu ya. Itu menurut Pak Dokter gimana tuh? Ya di Kalau kita dalam memakai AI yang berbayar gitu dok. ya AI yang berbayar itu memang ada tujuan dan sebagainya ya. Kalau saya misalkan kalau saya dianggap bisnis gitu ya Pak ya. Kan saya menerima order sebuah aplikasi gitu ya, gampangannya ya. Ada satu sekolah atau perusahaan tertentu kemudian meminta kita membuatkan sebuah aplikasi program. Nah, begini kemudian kita menggunakan coding. Codingnya itu UI-nya kita kasihkan ChatGPT kan bisa kan langsung buat UI UX. Saya ingin buat website ABCD dengan fitur ini, tolong buatkan UI atau UX-nya misalkan seperti itu. Nah, kalau kalau menurut saya ya kalau dari sisi itu ya itu masih diperbolehkan untuk kegiatan-kegiatan bisnis seperti itu. Ini pendapat saya, Pak. Saya belum membaca literatur yang lain terkait dengan itu. Tapi kan tetap AI membuatkan itu. Tetapi mesti kita akan melakukan berbagai perubahan revisi sesuai dengan guidance apa keinginan software requirement yang diminta oleh user kan. Kira-kira gitu kan ya. Teman-teman yang di informatika lah terutama. Jadi ya AI itu sama halnya sebagai alat bantu desain. Jadi kalau saya menganggap di situ, kalau dari sisi itu, saya analogikan ketika saya menggunakan tool-tool Mas, yang lain sebelumnya. Tool-tool yang lain sebelumnya untuk membantu melakukan desain. Misalkan kita menggunakan icon tertentu untuk membuat UI, ya, pakai aplikasi tertentu. Itu kan sama seperti itu, cuman dia membikinkan gambaran. Tetapi kan itu tetap harus ada intervensi kita ya. Juga mungkin pengguna juga akan meminta revisi dan seterusnya. Sehingga menurut saya Pak untuk hal tersebut itu diperbolehkan untuk hal-hal teknis tertentu. Seperti itu Pak. Nana ya, mudah-mudahan menjawab. Ya. Baik, terima kasih Pak Ya. Dokter. Ya. Baik Bapak Ibu, izin yes. untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pertanyaannya dan ini juga ada banyak ucapan terima kasih Pak untuk Pak Andri. Oke, kita akhiri. Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan. Serangkaian acara pada pagi hari ini telah selesai. Mari kita tutup acara seminar penelitian dan PKM Fakultas Ilmu Komputer dan MIPA ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama.
Alhamdulillah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima Terima kasih kasih. Bapak Ibu, terima kasih Pak Andi Pranolo PSD. Barakallah Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih semuanya Ibu Bapak. Sampai jumpa Ya, kembali. Nanti kita praktek ya. Ini harus ada praktek ini kayaknya Bu iya, Santi. dari ide sampai publish jurnal internasional, Oh ya itu ya ide sampai publish jurnal internasional ya bisa ya nanti praktek pengalaman yang sudah pernah saya lakukan bagaimana AI kita manfaatkan untuk proposal dari mulai proposal ide ya sampai dengan publikasi. Terima kasih teman-teman, saya pamit. Sukses Terima semuanya. kasih Bapak. Mudah-mudahan makin terakselerasi Amin. riset dan publikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alhamdulillah Bapak Pak Ibu. Dokter. Terima kasih Prof. Terima kasih, Andri. Pak. Terima kasih Terima kasih, Pak Prof. Andri. Andri Panolo. Kasih Prof. Bapak Ibu, jangan dulu kemana-mana karena akan langsung ke diseminasi ya. Nah, kita akhiri dulu untuk seminarnya. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon maaf apabila masih terdapat kesalahan kekurangan. Terima kasih banyak pada Bapak Ibu untuk waktunya. Eh, Selanjutnya diseminasi. Nanti saya bikin room dulu ya Bapak Ibu sebentar. Dicek lagi jadwal roomnya Bapak Ibu. Ini saya stop record dulu.